pagi. Pagi. Pagi semuanya. Hari ini kita punya acara baru nih. Oh, namanya kaget. Iya. Hari ini kita punya acara baru. Namanya Selamat Datang di ODGJ. Beneran duit? Nggak jelas. Fales ya? Fales. Coba diulang lagi. ODGJ. Oh beneran duit? Nggak jelas. Apaan tuh? Fales dia nadanya kan penonton. Oh, penonton. Iya, penonton bayaran biasa. Oh iya. Lanjut. Kenapa dia kayaknya fales begitu ya ngomongnya ya? Mungkin kenapa nggak jelas ya? Nggak jelas ya soalnya podcastnya ya? Nggak jelas, suaranya fales. Kurang berarti. Ya udah. Oke, guys. Jangan bengong gitu dong. Nah, hari ini kita ini acara apa sih? Kenapa Opa namanya kok obrolan duit nggak jelas? Ini nggak ada kamera kan kita? Untung nggak ada kamera, untung ya. Kita obrolan duit nggak jelas. Kita mau ngomongin apa sih sebenarnya? Gue juga nggak jelas ada di sini. Oh duit. Duit. Oh duit. Kita perlu duit. Ya iyalah. Iya. Gimana kita kalau nggak ada duit? Perlu duit banget lah. Iya iyalah. Tapi opanya udah tua, jangan dikagetin. Oh iya. Perlu duit banget Opa. Ya gimana? Sekarang ceritanya gimana? Apanya? Itu tadi duit itu gimana? Tadi yang kata ada pagi itu kita bahas nih hari ini Opa harus selamatin aku. Oh gitu. Ya. Selamat dulu. Deal ya. Selamat. Bukan itu yang berikutnya. Ya? Oh, ini udah deal, selamatin dulu. Selamat. Selamatin jadi dulu. orang kaya. Iya, hari ini aku resmi kembali menjadi miliarder. Ya. Sukses. Nah, sukses. Oh iya, kita nanti kita bakal cerita-cerita. Katanya Yu Olang mau tanya Ai Olang, kenapa Ai Olang jadi miliarder pagi ini? Begini, Opa ini penasaran. Tunggu. Tadi kita mau kenalin dulu Opa siapa kali ya? Opa Kepo. Karena Opa Kepo, iya. Opa Kepo. Ini namanya Opa Kepo, teman-teman. Ya. Tadi miliarder. Jadi tadi kita mau ngomongin apa sih nggak jelas begini? Tadi aku tuh jadi miliarder Opa ceritanya hari ini. Kemarin aku sedih karena aku miliarder. Cuma seorang miliarder juga manusia biasa. Ya iyalah. Kemarin mukaku kadang jelek ya kalau pagi. Kalau belum bayar karyawan mukanya jelek Opa. Kalau disapa suka marah-marahin tim kreatif ya kena marah sama aku. Pokoknya jangan deketin aku deh kalau pegawai belum dibayar tuh jangan deketin aku. Jadi aku tuh marah-marah bawaannya, kesel lah gitu. Jadi aku juga manusia yang bisa kesel. Makanya aku mau cerita kenapa aku jadi orang kaya nih Opa. Kayak tadi pagi aku cerita itu loh. Kenapa aku bisa jadi seorang miliarder. Hari ini aku mau selamatan. Jadi hari ini tuh seorang miliarder. Nah, itu mau tahu nggak gimana ceritanya? Opa mau ngapain sih nih? Kita mau ngomong apa? Gue juga nggak jelas nih mau ngomong apa gue di sini. Ya, ini kan Mau kepoin gue, apa kepoin lu sih? Ya, Lu, Opa. Opa dikenalnya sebagai Opa Kepo. Jadi begini loh. Gimana sih? Opa selama ini dengar bahwa Pingkan ini adalah orang kaya yang punya perusahaan 50. Iya, 50 perusahaan. 50 perusahaan. Tapi kenapa ya Opa jadi kepo nih? Seorang pengusaha yang 50 perusahaan ini kenapa tiba-tiba kok Pingkan ini termehek-mehek? Waktu itu? Penyebabnya? Yang kemarin itu? Iya. Parah itu Pak. Parah banget itu. Jadi tuh ceritanya di antara semua masalah itu tuh masalah terberat aku. Iya. Di antara pernah miskin, pernah cerai, pernah keluar dari ratu, pernah semuanya. Yang paling parah itu yang kemarin. Itu tuh parah banget sih. Tuh aku sampai depresi tingkat tinggi. Tadinya aku belum gila, seperti orang-orang bilang aku gila. Tapi karena masalah ini aku hampir gila. Itu cuma karena kebaikan aja sih. Kalau karena kebaikan Tuhan aku bisa jadi orang waras. Harusnya sih aku udah gila. Gara-gara kemarin aku mau cari uang, jadi gara-gara viral. Tapi tadi kan aku bikin viral tuh sampai Mr. G itu berhasil dengan baik. Cuan-cuan berdatangan. Biasa aku terlalu sebagai pengusaha terlalu kejar uang buat omset gitu. Nah kan Pingkan sekarang ini kan Pingkan pengusaha, jadi secara Pentium lebih canggih daripada aku yang dulu.
Tapi saking canggihnya kemarin aku tuh kelewatan gitu loh. Aku senggol-senggol artis lain, padahal aku juga nggak kenal. Maksudnya aku juga jarang ngikutin kak ini gimana. Tapi aku tuh sok-sok jago bikin viral. Aku pikir tuh lucu. Taunya nggak lucu. Aku sampai dihujat penggemarnya artis-artis itu, ada yang ngehujat aku. Aku sampai masuk rumah sakit, sampai nggak mau ketemu orang dalam seminggu. Pokoknya aku bener-bener stres banget. Itu aku depresi tingkat tinggi. Tapi aku udah membaik sekarang. Itu butuh 2 bulan. Kemarin aku turun 10 kilo gitu Pak. Iya, sampai depresi Pak. Ini semua masalah kalah sama ini. Oh begitu ya? Iya kayak Tapi gitu. Tapi begini loh, yang Opa dengar di luar sana tuh ya, iya, bahwa Pinkan ini cukup smart, ya. Masa sih untuk menjadi orang kaya itu kelihatannya mampu dan kuat sebagai wanita yang kuat. Dia nggak tahu aslinya. Kenapa kok bisa depresi begitu ya? Itu yang paling kepo nih. Parah sih itu, parah banget. Parah ya? Parah banget. Parah. Iya, karena ya pokoknya parah bangetnya itu, bayangin aja tuh aku harus, kalau ada apa-apa dengan aku gitu, kalau aku bisa misalnya apa gitu yang terjadi, aku nggak mau nyebut nih, untuk menyebutnya aja aku takut. Jadi gitu. aku bilang aja lah, pokoknya kalau aku kenapa-napa, ini anak-anak kecil siapa yang ngurus gitu. Gitu. Dan aku kan penyayang anak gitu. Aku tuh kan penyayang anak, jadi aku tuh bener-bener kayak, aku tuh kan orangnya baik gitu. Tapi kok aku jadi jahat? Itu karena ada tiba-tiba, makanya sih aku ambil hikmah. Ternyata tuh kebaikan itu tetap adalah kebaikan. Jadi tetap kita sejago apapun kita cari uang, kita harus ingat rules itu nggak boleh dilanggar. Yang baik tuh yang baik, yang jahat tuh yang jahat. Jadi kita boleh cari uang, tapi nggak boleh dengan cara-cara yang kurang baik gitu. Ya kurang baik ya tetap akan jadi kurang baik. Nah, tapi ada orang-orang yang cari uang, mungkin saya tidak menghakimi orang-orang cari uang dengan kurang baik. Enggak, mungkin gua doang. Cuma maksud gua kalau mereka mungkin ada orang, bukan lagi nyebut artis ya, mungkin ada orang yang kuat. Kalau aku nggak kuat gitu. Jadi aku jujur aja, aku tuh cengeng, aku tuh ya Allah cuma emak-emak yang cari uang aja buat anaknya. Ya aku tuh cengeng, jadi aku nggak kuat viral lah gitu. Jadi aku beda sama yang lain karena aku emang benar-benar murni, karena aku cuma mau cari uang buat anak aja. Kasihan sebenarnya aku gitu. Tapi ya karena otaknya pengusaha, jadi ceritanya mau viral, malah jadi minta maaf sama seluruh bangsa Indonesia. Malu loh Pak waktu aku minta maaf. Malu banget loh Pak. Ini kenapa harus minta maaf gitu? Ngomongnya begini. Ya iyalah, orang kita jahat sama orang kita harus minta maaf loh Pak. Begini, karena banyak orang mengatakan, ada yang mengatakan ini baik caranya Pinkan untuk menjadi orang kaya, tapi ada yang mengatakan juga salah. Nah, sekarang menurut Pinkan itu salah atau yang baik? bagian mana? Ya itu loh, bahwa Pinkan itu berusaha untuk menjadi orang kaya dengan segala macam konsep pikiran Pinkan, ya, gaya-gaya selama ini sebagai orang kaya. Dianggap itu kan semua. Kalau sampai simpanan, ya harusnya sih viralnya. Sebenarnya ada yang salah sih sebenarnya. Pinkan yang sekarang ini yang salah atau Pinkan merasa salah? Ya menurut aku ya, ini aku nggak lagi ngejudge penonton. Menurut aku mereka ada salahnya dengan bilang aku halu. Sebenarnya aku nggak halu. Semua kekayaan yang aku punya itu 50% itu benar adanya, nggak ada yang halu. Tapi aku salahnya itu mengeluarkan jelek-jeleknya aku. Nah, aku menganggap itu bisa make money. Oh begitu. Bisa bikin uang. Tapi itu bekerja dengan baik sampai simpanan G itu sangat-sangat aku dapat endorse banyak dari situ. Aku bisa beli mobil baru apa segala macam. Bekerja dengan baik, tapi ternyata kebablasan, ada setan lewat. Tapi aku menyalahkan juga. Waktu aku ngomongin kejelekan aku, suatu hari tiba-tiba aku survei, nggak boleh nih. Jadi sehari ini aku rubah total, aku nggak akan menjelekkan diriku lagi. Jadi depresi itu karena merasa bersalah? Iya, karena aku mengeluarkan racun-racun yang memang racun kepada orang Indonesia. Dan kita kan pengen jadi orang hebat, pengen jadi orang baik buat semua orang. Tapi kok aku malah jadi jahat. Di situ aku terpuruk, depresi, sedih, mau bunuh diri, rasanya lebih daripada aku semuanya. Pokoknya aku bisa ada di sini, sebenarnya aku sudah mati. Sebenarnya kemarin aku udah mau minum Baygon.
udah mau mengakhiri hidup aku. Ini lebih daripada semua masalah yang pernah aku alami. Iya. Netizen itu memang dahsyat. Tapi hari ini aku tahu netizen itu memang maha benar, betul. Itu betul. Saya betulkan. Tapi Pinkan kuat menghadapi mereka. Nggak kuat kemarin, nggak kuat. Jadi sekarang ini saya minta maaf sama netizen, udah saya minta maaf, tapi saya akan rubah dengan strategi yang baru. Oke, kita lupakan itu mengenai netizen. Aduh, Lalu Opa. apa yang Opa nggak haus nih, Opa. Apa yang terjadi sama Pinkan untuk sekarang ini? Itu katanya tadi kita mau bahas itu katanya. Katanya kan saya dengar ini kok Opa mendengar ada kabar gembira bahwa Pinkan itu menjadi miliarder. Lah, Iya. ceritakan gimana? Kemarin aku miliarder. Iya. Baru kemarin, minggu kemarin aku jadi orang susah. Sampai pegawai 10 juta nggak kebayar. Masa punya ratusan juta, 10 juta aja nggak ada. Malu dong aku. Oh, iya lalu. Belum pernah namanya sejarah aku pegawai itu nggak kebayar. Belum pernah. Sumpah nih mau nangis nih. Aduh. Sedih apa? Biar Begitu ya? Jadi sedih banget Opa. Masa pegawai bisa nggak kebayar? Tapi ini makanya lah, inilah. Udah selesai, badai udah berlalu. Tadi malam itu, makanya pagi ini lihat baju-baju aku tadi laku banyak. Pagi ini tolong selamatin aku. Kita akan buat minggu ini barbecue party karena kita akan buka kantor miliaran. Kita akan buka dan omset aku kemarin yang cuma 10, tahu nggak omset aku hari ini 2 kali lipat daripada bulan-bulan lalu. Yang aku udah bilang miliarder. Nah, ini nih Opa. Ini 2 kali. Belum tahu lagi 6 bulan kemudian 10 kali. Bagaimana caranya semangat bisa jadi miliarder? Kemarin susah. Tapi yang jauh dulu. Kemarin susah Opa banget haus nih. Gimana nih Opa haus nih kalau begini caranya nih? Ya minum lah. Emang gak ada minum di sini? Nah, itu nih. Ini Opa nggak bisa minum bunga ini. Opa nggak bisa minum bunga. Opa bukan Susana. Ya udah lah. Ini Opa minum. Ini gimana nih tim kreatif? Ada juga bubble nih punya Ebi. Nih. Ini mah ini Kan haus nih. busa-busa. Tapi coba silakan nanti. Oh ini Opa, Ya. jadi maksudnya Opa nyuruh sponsor datang. Iya dong. Biar kita ada minum. Iya, Pinter juga. Pinter juga nih Opa. Biar bisa ngegaji Opa dong. Maksud Opa, Aduh. jangan kita aja yang jadi orang kaya, tapi biar mereka juga kita ajak jadi orang kaya. Ngerti Kita punya kagak? sponsor. Tapi- Ayo sponsor supaya datang kepada kita Iya. dong. Kok jadi orang kaya? Oh dia jadi kaya juga karena Iya masukin dong. sponsor ke kita. Iya. Hampir saya nggak Luar ngerti. biasa ini. Apaan sih? Dengan waktu semangat aja kita mesti jadi miliarder coba. Iya, bayangin. iya bener juga ya. Dia jadi kaya ya tahu kita. Iya, jadi baik lagi lah. Tadi pagi itu saya baru bangun tidur. Saya kan cerita nih teman-teman Itu baru bangun gimana tuh? tidur. Kok bisa ya? Saya bilang, Opa masuk Opa. Aku ada kabar bahagia. Iya. Aku kalau kabar bahagia, Opa mau masuk deh. Soalnya pasti cuan. Iya. Karena aku sama Opa nih udah kenal 15 tahun. Jadi gua nggak demen sebenarnya podcast sama Opa gitu. Karena Kalau Opa kok denger cuan semangat. enak tiap hari ketemu. Kita kalau ngobrol bisa sampai lama. Jadi baik lagi nih. Ya udah itu, makanya aku suruh mau selamatan. Minggu depan nih mau barbecue party seluruh pegawai nih, kita mau bagi-bagi mobil, mau bagi-bagi rumah, bagi-bagi motor. Ini beneran. Bener. Oh iyalah. Iyalah. Iya bener. Saya kenal Oh Pinkan. dan kita akan merekrut setiap pagi, kita akan merekrut 10 pegawai baru setiap hari. Nanti ya episode berikutnya. Oke, 2 minggu sekarang- lagi lah baru kita jalanin. Menurut Opa nih. Jadi dalam 1 malam kemarin aku susah, sekarang malam ini tadi malam aku udah jadi miliarder lagi. Jadi kembali lagi. Jadi omset udah balik lagi. Terus semuanya udah balik lagi gitu. Jadi menurut Opa bahwa dengan waktu semalam Pinkan bisa jadi miliarder, ini menjawab bahwa mereka mengatakan itu halu. Ya halus sih sebenarnya. Cuma aku kan nggak mau berantem gitu orangnya. gitu. Iya, Terserah orang mau bilang aku halu atau enggak. Iya. Memang aku emang nggak halu gitu. Nggak halu, Emang punya perusahaan emang 50. Itu belum semuanya aku sebutin. Kalau semuanya aku sebutin bisa 100. Ya tapi udah nih nanti viral lagi. Aku nggak mau ya Iya, viral ya. iya. Aku cuma nggak Udah, mau buktikan aja, sombong. buktikan. Iya, Iya, aku mau buktiin buktikan. aja. Iya. Aku nggak mau sombong. Pokoknya mohon doanya aja gitu. Iya. Lagian kan kita nggak dibayarin cicilan sama netizen, kita kan bayarin cicilan Betul sendiri. sekali. Pegawai gua gajian juga kan bukan deritanya situ, derita sini. Gua yang stres. Iya. Kalau lagi stres Betul, juga gua pengen gunting rambut rasanya, kesel abisnya gitu. Betul. Ya jadi Opa
Katanya Opa mau tahu itu gimana cara aku jadi miliarder. Iya. Opa mau kepoin apa sih hari ini? Gak jelas banget talk show-nya, tau gak sih? Namanya harus Iya, yang harus pakai kepo tuh kok bisa cukup semalam gitu loh. Kok bisa jadi miliarder gitu ya? Iya, itu ada ceritanya itu. Luar biasa sih itu. Jadi gini ceritanya. Gimana ya ceritanya? Ceritanya gini nih. Waktu aku nggak bisa bayar pegawai itu 10 juta. Aku stres Opa, aku udah hampir nggak mau ketemu mereka, aku sedih. Gimana bisa kok katanya orang kaya nggak bisa bayar pegawai. Orang kaya juga ada stresnya Opa, sedih. Aku nggak kaya, yang kaya cita-cita aku yang kaya. Nah jadi sedih nih, udah aku tiap ketemu kemarin juga udah ada yang diomelin gara-gara kerjanya nggak kreatif, gitulah pokoknya. Habis itu udah nih kita semangat ya, sore-sore aku semangatin mereka semua, semangat nih harus kompak, bisa. Padahal belum ada jalan tuh Pak. Aku masih stres, gue ngomong nyemangatin orang, gue sendiri masih bingung nih gimana caranya ya, 10 juta dari mana gitu loh. Gua ada pokoknya gitu. Habis itu udah berapa hari malam aku training Opa dari nonton YouTube dari Amerika. Oh iya? Nonton YouTube tentang pengusaha yang miliarder. Nah itu cara aku berteman Opa. Aku punya teman-teman tuh YouTube, teman aku jadi tontonan aku YouTube. So aku belajar dari seorang miliarder ini. Dia bilang aku belajar tentang sales. Jadi aku kuliah malam-malam tuh jam 4 aku baru tidur. Aku mencari uang tuh di mana? Mencari uang. Karena aku lihat penjualan baju aku kok lesu. Aduh aku sampai give up sampai aku udah nanya rumah di Bintaro sebulan 3 juta. Aku udah mau pindah ke situ aja. Raja bilang nggak mau. Ya udah ya kita harus berserah lah. Ya betul. Apalah yang terjadi lah. Tukang chef kita pokoknya banyak lah yang udah mau dirumahkan tapi tetap semangat, udah sampai titik darah terakhir, tapi bangkit lagi, tiba-tiba aku udah stres, aku sampai terus aku nonton YouTube, aku gali gimana aku baca. Nah di situ dia bilang, aku belajar tentang penjualan Om. Nah ini adalah bagus nih buat kalian semua. Jadi penjualan itu bagaimana cara orang bisa menjual ini ya .buy ini. Oh. Nih ya, bagaimana cara kita menjual .buy ini? .buy ini. Orang tidak beli dotnya Om. Orang nggak beli dot. Padahal kita jual dot. Orang jual. Nah jadi kita. produknya belum ada. Ini ceritanya bagaimana cara aku menjual dot ya? Ini. Orang nggak beli dot Om. Padahal aku jualnya dot. Loh, jualan kan mesti ada dotnya dong, ada botolnya, ada produknya, ada barangnya dong. Iya, itu anehnya. Nah, parfum, Jal, ambil parfum, Jal, bos ini, Jal. Parfum itu, parfum. Lempar sini. Lempar, 1, 2, 3. Go. Udah lempar, kelamaan. Nah, oke ya. Nih, ini adalah parfum, Om. Saya mau jual parfum. Bagaimana kita bisa menjual parfum nih, teman-teman? Kita jual parfum, tapi yang kita jual sebenarnya bukan parfum. Loh, kok bisa begitu? Nah, teman-teman mau kaya aku, denger ini baik-baik. Sebenarnya ini yang paling penting. Ini kenapa saya bisa jadi miliarder. Kalian kalau mau jadi miliarder harus punya jago mengclosing. Jago mengclosing. Iya. Kalau kalian jago briefing, jago produk, itu tidak closing, kalian 0. Kalian harus jago sampai orang sudah transfer closing. Bagaimana cara membuat orang transfer? Sudah nyampe, itu baru jago. Nah, jadi seorang yang mau kaya kayak aku harus jago closing. Pertama itu. Nah, yang kita jual bukan parfum, bukan parfum yang kita jual. Padahal kita jual parfum. Yang kita jual bukan parfum. Pedagang parfum tapi tidak jual parfum. Semua barang yang kita jual tuh bukan barang tersebut. Salah. Kalau kamu jualan parfum, kamu nawarin dan kamu jelasin isinya, belum tentu orang mau beli. Omset jelek. Omset jelek. Ini ngomongin duit yang nggak jelas sih. Nggak jelas, iya. Aduh. Tapi kalau parfum ini, kita bilangnya kayak gini. Nomor 1, sebagai orang ya, kita harus pertama caranya, kita harus tanya dia punya masalah apa. Aneh ya, itu cara kalian konsepnya begitu. Itu kita bisa beli Mercy, bisa beli apartemen. Iya. Dalam 1 jam saya bisa beli apartemen 1. Oh iya. Hanya dengan ilmu ini.
kamu harus tahu pembeli kamu masalahnya apa. Bukan barangnya ya? Bukan, kita nggak jual parfum. Iya, iya, iya. Kita tanya, ibu, biasa. ibu ada pernah masalah nggak sama pewangi-pewangi, mungkin buat parfum mungkin gitu, kayak baju Iya, atau iya, pewangi iya. di rumah, Iya. pewangi gitu. Ada masalah apa? Ya mungkin ada masalah, mungkin ibu perlu pencerahan tentang parfum, aku bisa jelasin. Nah ini mungkin bisa kayak ibu misalnya mau talk show nih, atau ibu mau meeting nih, mungkin ini sekedar benda biasa. Cuma mungkin kalau ibu oh ibu saya suka stres orangnya, gini. Oh, nah mungkin coba ibu cobain deh parfum ini, baru sambungin ke parfum. Oh. Misalnya, oh mungkin ibu suka stres, coba pakai parfum ini. Nanti habis pakai parfum ini, coba ibu ke meeting, mungkin ibu nggak stres. Atau dia bisa bilang apapun nih. Misalnya, aku tuh kalau beli parfum nggak terlalu. Nah, berarti masalah terus ya bu ya tentang parfum ya. Coba ibu nggak perlu beli. Jadi kita jangan memaksa orang. Ibu coba dulu ya. Coba nih, opa coba nih, Ya. opa. Nah, bapak nggak harus beli ya pak ya. Ya. Nah, opa coba dulu. Nah, kayak gitu. Sedap. Ya. Nah, ini Pak. Sedap Nah, sekali. parfum ini yang dipakai James Bond. Wow. Ya, di film James Bond terakhir. Oh, iya. Dia pakai parfum ini di filmnya. Jadi Iya, yang iya, kita iya. jual cerita James Bond. Ya. Gak ada hubungannya kan sama parfum. Orang beli sejarah. Orang beli sejarah benda ini. Yang pertama kita menggali orang itu punya masalah apa. Lalu kita gabungkan ke parfum. Kita gabungkan ke parfum. Jadi orang bilang, udah saya mau beli parfumnya deh. Karena dia. Yang kedua, bener-bener opa jadi kepo betulan nih. Iya nih. Ya lanjut, gimana? Seterusnya. yang kedua opa, kita itu kalau kita jual barang, yang kedua itu selain kita peduli, nah nggak ada closing kalau kita tidak peduli dengan pembeli. Kita harus peduli dengan mereka, itu satu. Yang Iya, kedua, iya. yang kedua adalah kita harus dekat dengan pembeli. Harus dekat, artinya kita harus Ibu Sinta, boleh Bu? Lihat dulu Bu, ada baju baru nih. Ibu lagi perlu. Nah, ibu lagi perlu baju nggak? Oh, gitu. Jangan bilang, Iya, iya. ini baju orange LD 120, ini bagus. Ibu beli Bu, beli Bu. Nah, kalau kita jelek, ada baju-baju yang jelek. Nah, ini teman-teman, ini parfum yang kurang baik. Saya juga jual, Oh. tapi saya nggak mau kasih ibu yang ini. Iya. Saya makanya kasih ibu, ada perbandingan. Jadi dan kita waktu menjual kita harus jujur. Iya. Ini jelek Betul, buat ibu. betul sekali. Kita harus jujur. Jadi dia tidak merasa harus membeli. Nah, itu yang membuat terus aku rubah cara jualan aku malam. Aku rubah dengan prinsip seperti itu. Iya. Alhasil omsetnya luar biasa. Om. Luar biasa. Iya. Jadi kalau saya bilang ya, kalau satu orang gaji 5 juta dalam sebulan, dia hanya bisa membeli 1 motor dalam sebulan. Bisa membeli 1 motor, sisanya dia buat beli pakaian, ke mall dan jalan-jalan. Dia membutuhkan 1 jam ke Jakarta, 8 jam kerja, urusin bonbon, dan plus diomelin bosnya. Dia pulang lagi sejam sampai rumah, 10 jam dia harus mengeluarkan setiap hari kerja hanya untuk membeli 1 motor. Capek dong. 10 jam. Dan kalau aku hanya membutuhkan waktu 10 menit Wah, luar biasa. Gimana untuk tuh caranya? untuk mendapatkan 5 juta. Hanya butuh 10 menit. 10 menit. Iya. Mereka 10 jam. 10 jam dalam setiap hari sampai sebulan. Aku hanya butuh 10 menit. Jadi kalau mereka Ini caranya jadi miliarder nih. iya, caranya jadi miliarder kamu harus. Nah, jadi 5 juta itu kita 5 juta itu dia bisa beli 1 motor. Kalau aku dalam 10 menit bisa beli 1 motor. Jadi kalau dalam sehari aku bekerja dengan waktu yang sama dengan dia, aku bisa beli 60 motor. Aku perlu bisa beli 60 motor sama dengan berapa tadi? 60 motor sama dengan 10 setiap hari. 1 bulan aku beli mobil yang 10 juta. 1 bulan. 10 mobil mewah. 10 mobil mewah 1 bulan aku beli. Jadi bulan? iya, bulan depan aku beli 10 lagi. Jadi 20 mobil mewah. Berarti mereka 10 bulan baru dapat mobil mewah. Mereka bertahun-tahun dong. Iya, karena 1 bulan mereka cuma 1 motor. Kalau aku 1 bulan 10 mobil mewah. Waduh, mereka nggak nyampe. Dan 60 motor seperti mereka. Mereka nggak nyampe pikiran begitu. Nah, kayak gitu. Nah, Luar jadi biasa ini. nah ini Om yang harus di iniin ya. Apa maksudnya?
kita men-challenge buat orang-orang buat apa namanya belajar gila. Belajar gila. ODGJ. Obrolan duit nggak jelas. Duit nggak jelas. Tapi bisa jelas ya? Tapi jelas, Bisa iya. jelas, Tapi iya. jelas. Iya. Capek ya? Nggak ada minum nih kita. Sponsor Iya, belum ini datang tadi juga. nih, aduh. Sponsor belum Harus datang dong. juga nih. Oh, Ayo ini dong, sponsor harus kita datang. begini nih. Iya. Apa perlu dilanjutin nih? Lanjutin, ya. Jadi lanjutin dong. Opa mau Lanjutin. kepoin apa lagi? Ya, itu. Tapi Opa ya, saya ajakin Opa talk show karena saya lihat ada keanehan di dalam You. Wih, aneh. Iya, Seperti apa aneh. nih? Aneh tapi nyata dong. Aneh tapi nyata. Jadi Opa, Oh ya, gimana? jadi kita itu harus semangat, Ya, semangat dan pacuan, pokoknya Opa semangat. iya dan semangat. Jadi Iya. itu untuk beli. Opa pernah di bawah apartemen aku banyak kan mobil mewah, satu Betul. biji kan? Iya, Opa tahu. Satu biji itu Opa banyak. tahu. Kita ada kan mobil favorit aku tuh. Nah itu mobil satu biji itu aku cuma butuh duduk sehari 1 jam 10 menit untuk membeli satu mobil mewah itu. Jadi 1 jam. mobil mewah itu bukan untuk didagangkan, tapi hasil daripada Eh, cara untuk menjadi orang kaya. Jadi enggak, ada aku cuma ngasih. hasil dari orang kaya itu tadi. Iya, jadi maksudnya gini, buat orang kaya, maksudnya untuk kalian semuanya, maksudnya buat orang-orang, aku menginspirasi untuk membeli sebuah mobil mewah itu hal yang sangat mudah. Sangat mudah dan recehan dan mudah, maksudnya bukannya julid ya, maksudnya mudah dan mampu, tapi susahnya itu ketika kita belajar. Nah makanya kita bagi-bagi duit di Iya, iya. ODGJ ini. Kalian gak dapat duit, tapi kalian bisa setelah nonton ini kalian bisa punya duit. Oh, itu yang dimaksud dengan cara yang baik. Iya, cara yang Merubah baik. salah tadi menjadi yang cara Nah, yang baik. boleh juga, Oh, boleh luar biasa. juga. Benar-benar Tapi ya- aku jadi tambah kepo nih kok begini. Iya, makanya kita lahir perusahaan-perusahaan baru, kita segala macam nih. Pokoknya hari ini kan aku selamatan, jadi nanti kita bikin iyalah. barbecue. Opa ikut dong. Ikut dong, Opa. Ikut. Iya dong. Opa kepo banget sih nanya-nanyanya. Iya dong. Kepo soalnya orangnya. Jadi miliarder gimana? Miliarder itu nggak semua orang bisa loh dengan cara begini. Ya sebenarnya sih bahagia Opa, bahagia itu kekayaan, kesehatan kita kekayaan, ya Iya. gak sih? Kita sering minta Tuhan, minta duit, kita lupa, Tuhan aku punya tangan ya, kadang kita lupa berterima kasih. Kita napas nih, coba kita punya duit tapi nggak napas. Jadi sebenarnya kita udah kaya dari kita lahir, kita udah kaya karena kita bisa bernafas, bisa jadi punya tangan. Coba tangan kita buntung hari ini kalau nggak nangis. Aduh, ya jangan. Tapi makanya kita mintanya kan selain kita punya, kita juga butuh uang buat hari-hari. Ya Tuhan minta uang lah buat jajan. Iya. Terus ada tambahan lagi yang punya cicilan mobil. Tuhan mintalah duit biar aku bisa punya motor baru, mobil baru kayak Luar gitu. biasa. Jadi- itu konsep itu ada sama Opa juga loh. Iyalah makanya. Mensyukuri apa yang ada. Iya. Itulah bahagia. Cuma saya nggak terlalu bersyukur sih kalau Opa di sini. Jangan Iya. dong. nggak bersyukur. Oh, syukur. Opa nih. Ampun. Opa jangan Opa dikagetin. yang kepo. Iya, benar-benar. Supaya bukan pingkan, bukan Opa aja jadi kaya. Supaya mereka juga Iya, ikut kita menjadi kaya. mengajak semua orang nih. Iya dong. Gitu. Itu namanya kita menjadi orang kaya dengan cara yang baik. Benar. Kita juga bisa ketemu kita loh. Nanti kita akan buat, kalian bisa ketemu kita langsung, bisa belajar Boleh, langsung. boleh. Iya, nanti kita akan buat seminar. Iya. Bisa buat orang-orang yang belum punya uang dan juga buat kalau kalian ada kelas juga yang buat eksklusif, yang VIP. Iya, kita ajak mereka yang mau. Iya, kita ajak mereka yang ajak, mau iya. ikutan gila kayak kita. Iya, betul. Yang penting kalau Opa House ada lah ya. Opa Haus ada. Iya, jangan makanya. kita ngomong-ngomong tentang duit yang gak jelas, tapi aus. Tapi aku kesel kalau dibilang orang halu. Gimana dong, Opa? Iya, jadi gini, ini konsep daripada cerita pingkan ini luar biasa. Tapi kita harus ajak sponsor itu ikut juga dengan kita. Iya dong. bener. Mana nih sponsornya? Iya, ada supaya- minum kayak ya di sini. Iya. Jadi kan Masa kita habis begini kita nggak ada minum dari tadi nih? makanya suaranya agak fals Justru nih. itu, Opa jadi Iya. banyak Opa mau kepo jadi susah nih mau ngomongin. Benar. Aduh. Jadi kita mau diterusin apa udahan nih? Lah nanti dulu. Udahan lah. Iya, udahan Lumayan dulu. lah ya buat Iya. pemanasan dulu ya. Iya. Apa ya? Nanti- Ya udah. Oke. Kita bye-bye dulu sama teman-teman di sana. Kalau Oke. kalian suka sama program ini, jangan lupa like and subscribe. Ya. Jangan juga lupa follow IG-nya Opa Ferry di sini, IG-nya Pingkan. Sampai ketemu lagi di ODGJ, obrolan. Duit nggak jelas. Terus gue harus bilang wow gitu. Bye.